Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, obrolan ringan seputar agama. Masih bersama Mas Ustadz Damiri. Ya, harapan kami panjenengan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan tetap bahagia. Apa kabar? Mas Ustadz, sehat? Sehat Ya. walafiat. Kali ini kita akan meneruskan obrolan kita tentang hadis Arba'in Nawawi, hadis yang kedua. Insya Allah. Ya, kita langsung saja Mas Ustadz, moga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita memuji Allah dan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hadis Arba'in Nawawi. Pada saat ini kita masuk hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini bercerita tentang diantaranya satu, adab menuntut ilmu, kemudian yang kedua tentang rukun Islam, yang ketiga tentang rukun iman, kemudian yang keempat tentang ihsan, dan yang kelima tentang sebagian dari tanda-tanda hari kiamat. Hadis yang kedua ini juga diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau bercerita, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita penggal dulu sampai kalimat tersebut, di mana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau bercerita, ketika kami sedang dalam satu majelis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kedatangan seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, akan tetapi tidak ada seorang pun sahabat yang mengenal orang tersebut. Kemudian laki-laki tersebut duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menempelkan lututnya dengan lututnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Kemudian dia bertanya, wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang dimaksud dengan Islam yaitu kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah, kemudian kamu menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bila mampu. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, benar kamu Muhammad. Lalu sahabat Umar dalam hatinya beliau mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami terheran-heran, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Dari sepenggal hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, di antaranya bahwasanya tentang keutamaan orang menuntut ilmu, ya.
Disebutkan dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mau menempuh perjalanan menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian ada pelajaran yang lain, yaitu tentang anjuran untuk berpakaian yang warnanya putih, di mana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, inna min khiyari thiyabikumul bayat wa albasuha wa kaffinu biha mautakum. Pakaian yang paling bagus bagi kalian adalah yang warnanya putih, maka pakailah pakaian yang berwarna putih dan jadikanlah kafan orang yang meninggal di antara kamu. Kemudian adab menuntut ilmu itu diantaranya adalah berusaha duduk dekat dengan sumbernya ilmu atau dekat dengan gurunya. Ya, dalam konteks hadis ini dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar ilmunya itu langsung sampai. Ya, ibaratnya HP itu sinyalnya kuat. Kalau duduknya jauh dari sumbernya ilmu, dikhawatirkan nanti akan salah dalam memahami ilmu. Ya. Kemudian diantaranya adab dalam menuntut ilmu itu adalah dengan berdialog. Ya. Apa yang belum kita ketahui, kemudian kita dialogkan, kita pertanyakan kepada guru kita agar kita mendapatkan pencerahan dan pemahaman yang baik. Ya. Kemudian hikmah yang lainnya, di mana hadis ini menjadi rujukan tentang rukun Islam, ya, yaitu ada 5. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya laki-laki tersebut, ya, nanti di akhir hadis diterangkan yang datang adalah fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang adalah malaikat Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah, diantaranya adalah tentang rukun Islam, yaitu pertama membaca 2 kalimat syahadat, meyakini hanya Allah saja satu-satunya sesembahan yang hak untuk disembah, karena ada juga sesembahan-sesembahan yang lainnya di bumi ini. Kemudian yang kedua, rukun Islam atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan sholat sebagai bukti seorang muslim. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum as-sholah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, maka barang siapa yang meninggalkan sholat, dia dianggap telah berbuat kufur. Ya, minimal kalau dia malas sholat, oleh ulama tidak langsung dihukumi kafir, keluar dari Islam. Kalau masih meyakini adanya kewajiban sholat tetapi tidak mengerjakan sholat, dia berbuat fasik, berbuat dosa besar. Tapi kalau menganggap sholat tidak wajib, baru dia dianggap keluar dari Islam karena mengingkari salah satu rukun Islam. Kemudian yang ketiga adalah mau membayar zakat. Ya, zakat itu bagi siapa? Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari yang kaya kemudian diberikan kepada yang miskin. Kemudian watasuma Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, kemudian yang kelima, watahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, haji ke Baitullah bila mampu. Mampu di sini maksudnya bagaimana? Mampu zadan warohilatan, punya bekalnya dan punya kendaraannya. Ya, maka kalau sudah memenuhi 2 syarat tersebut, ditambah negara kita aman, negara yang dilewati juga aman, negara tempat melaksanakan ibadah haji juga aman, maka bagi mereka yang sudah mampu berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu apa sanksinya bagi mereka yang mampu tapi tidak mau mengerjakan? Nah, ini Rasul pernah bersabda begini, man malaka zadan warahilatan tablughul hajjul baitillahil haram falam yahujja fala alaihi ayyamut yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang memiliki bekal dan
kendaraan untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi dia tidak mau, maka silahkan kalau dia mati pilih jadi orang Yahudi atau Nasrani. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras bagi mereka yang mampu untuk melaksanakan haji tapi tidak mau melaksanakan ibadah haji. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Ustadz, sangat lengkap sekali, nampaknya ini panjang sekali Ustadz ya. Kita akan sambung nanti ke berikutnya, mungkin untuk pertemuan yang akan datang kita akan masih melanjutkan hadis arba'in yang kedua ini. Kemudian Ustadz, tentang syahadat, ini kan sebagai syaratnya kita menjadi Islam ya. Intinya kan kita meyakini, mempercayai ya. Nah, kalau kita iman itu kan artinya percaya ya Ustadz ya. Betul. Artinya kalau kita sudah beriman bersyahadat, ini kan kita sudah diakui sebagai muslim ya. Tinggal kemudian kita menjalankan rukun-rukun Islam yang selanjutnya. Nah, Ustadz, iman ini kan kadang-kadang ada, kita sering merasa beriman banget lah kita. Imannya tinggi dan imannya lemah. Nah, untuk menjaga imannya ini Ustaz, agar iman ini selalu kuat, selalu bertahan, misalnya sholat ya begitu semangat, kemudian untuk melakukan rukun-rukun Islam dengan semangat. Nah, ini kiat-kiatnya bagaimana Ustaz, agar imannya itu kita stabil bahkan semakin tinggi gitu loh. Iya, begini para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman itu memang, kalau imannya manusia itu tidak bisa meningkat terus-menerus ya. Kenapa ya? Karena yang namanya manusia itu, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, iman manusia itu akan mengalami yazid wa yankus, akan mengalami tambah dan berkurang ya. Kapan dia bertambah imannya? Yazidu bitta'ah, ketika dia bertambah ketaatannya, dia sedang bertambah imannya. Tetapi ketika dia sedang bermaksiat, wa yankusu bil maksiyah, ketika dia sedang bermaksiat, itu imannya sedang berkurang. Nah, kira-kira mampukah kita terus-menerus menambah ketaatan ya? Maka ada istilah futur ya. Futur itu orang yang sedang lokro kalau dalam bahasa Jawa. Biasanya semangat kalau tadarus Al-Quran, one day one juz misalnya, atau lagi semangat-semangatnya tahajud ya sampai 11 rakaat, mungkin bisa lebih, atau lagi semangat-semangatnya duha ya 8 rakaat ya. Maka untuk bisa terus meningkat ini tampaknya juga hampir tidak mungkin. Nah gitu, karena kita manusia biasa ya, bukan nabi, bukan rasul ya, pasti akan mengalami yang namanya pasang surutnya iman. Nah itu. Maka dari itu, bila kita sedang menurun imannya, kita tetap terjaga, tetap melaksanakan ibadah tersebut. Salah satu contoh, kalau pas lagi semangat kita baca Al-Quran sehari 1 juz, kalau pas lagi ngelukro, tetap kita usahakan membaca Al-Quran meskipun hanya mungkin setengah halaman atau 1-2 ayat. Kalau misalnya rajin sholat malam ya 11 rakaat atau bisa lebih ya, di saat kita tidak semangat atau sedang futur, kita tetap melaksanakan meskipun dengan durasi yang sangat minim ya, minimalis ya, misalnya hanya 1 rakaat ya, boleh apa tidak sholat malam 1 rakaat boleh. Ada satu riwayat begini, man ahabba ayyutir bi khamsin falyaf'al wa man ahabba ayyutir bi thalas falyaf'al wa man ahabba ayyutir bi wahidah falyaf'al. Orang yang pengen sholat witirnya 5 rakaat silahkan, yang pengen witirnya 3 rakaat silahkan, yang pengen witirnya 1 rakaat silahkan. Jadi sholat malam itu minimal 1 rakaat. Jadi seandainya kita pas lagi futur-futurnya, lagi ngelokro-ngelokronya, untuk menjaga amal itu biar tetap istiqomah, yaitu tetap melaksanakan meskipun dengan durasi yang paling sedikit ya. Jadi tidak ditinggalkan sama sekali begitu. Artinya kita emang harus memaksa diri kita Ustaz ya. Betul. Atau kita nunggu gimana nanti biar rasanya lega, enak untuk bersemangat lagi, atau harus dipaksa ini? Ya, betul ya. Perlu kita sadari bahwasanya dalam beragama itu ya, kalau kita mengutip salah satu ayat, khudzu ma atainakum biquwah.
Ya, jadi kita diperintahkan untuk mengambil apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran itu harus dengan dikuah, dengan penuh kekuatan, kesungguhan gitu. Kalau kita menunggu sampai benar-benar ringan, benar-benar ikhlas baru beramal, ini tampaknya kita nggak akan ikhlas-ikhlas gitu. Jadi memang harus dipaksa dulu, nanti lama-lama kita akan merasa butuh, disitulah keikhlasan akan muncul gitu. Baik. Ya, tapi kalau nunggu ikhlas dulu baru beramal, kayaknya tipe-tipe kayak kita ini orang yang sulit untuk mencapai ke situ gitu ya. Ya, gitu. Ya. Kemudian kiatnya biar imannya stabil, nggak gampang futur, nggak gampang lemah, ini gimana? Biar ya katakanlah kalau nggak tinggi amat ya standar tapi stabil lah. Ya. Begini ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu untuk menjaga agar amal kita itu tetap stabil, iman kita tetap stabil meskipun itu ya sesuatu yang hampir tidak mungkin ya. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan salah satu tip ya, diantaranya begini: khairul amal dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang dilakukan secara kontinu, terus menerus, meskipun itu hanya sedikit. Nah, jadi di saat kita semangat, kita bisa menambah durasi kita dalam beribadah. Di saat kita ngelokro, kita tetap melaksanakan ibadah itu dengan mengambil durasi yang paling sedikit. Nah, itu jadi tidak meninggalkan sama sekali amalan-amalan yang biasa kita kerjakan gitu ya. Artinya apapun yang terjadi harus kita emang bersungguh-sungguh dan kita paksa gitu ya. Betul. Biar lama kelamaan jadi terbiasa dan akhirnya menjadi ikhlas gitu ya, Ustaz. Betul. Kemudian dalam hadis tadi juga ada tentang menuntut ilmu ya, Ustaz ya. Kalau di sini kan akhir-akhir ini trennya ini ngaji pun jarang untuk ke tempat ngaji atau kita pergi, tapi kan sekarang sudah ada media banyak, kemudian ada YouTube, ada Facebook, semua media sudah ada. Nah, kemudian sering kali banyak orang pokoknya ngaji itu harus dengan orangnya langsung. Nah, padahal YouTube kadang-kadang kalau live, kalau dengan orangnya juga bisa langsung saat ya. Nah, ini bagaimana dengan ini? Mungkin dengan nanti ada juga yang ngaji itu harus bersanad gitu. Tentang itu, Ustaz. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, memang dengan dakwah milenial ya, dengan kajian Islam disampaikan melalui media-media sosial, itu juga bagian dari perkembangan dalam metodologi dakwah gitu. Kita tidak boleh anti dengan hal itu ya. Kenapa? Karena ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka kita manfaatkan sebaik-baiknya, salah satunya sebagai metode pembelajaran. Meskipun kalau dibandingkan dengan kita datang langsung ke majelis ilmu, tentu beda keutamaannya. Bedanya apa? Ada aktivitas kita jalan dari rumah. Nah, inilah kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Orang yang mau menempuh perjalanan menuju majelis taklim akan dimudahkan jalannya menuju surga. Cuman kalau kita ngajinya lewat YouTube, itu kan kita hanya duduk manis di rumah, kemudian kita putar YouTube-nya. Nah, itu ya insya Allah tetap menambah ilmu. Akan tetapi lebih utamanya lagi kalau kita langsung hadir di majelis taklim tersebut. Kemudian ada istilah ilmu itu harus bersanad, betul ya. Kenapa? Sanad itu rangkaian orang yang menyampaikan ilmu kepada kita ya, insya Allah ya. Kita ya, orang yang benar-benar memahami kaidah ini pasti mereka juga akan melakukannya ya. Meskipun kita tidak secara langsung menyebutkan kita berguru kepada siapa, kemudian guru kita punya guru siapa, itu insya Allah ilmu kita juga sudah bersambung ya. Salah satunya begini ya, saya dulu pernah belajar dengan ustadz atau dosen-dosen di jurusan tafsir hadis. Nah, setidaknya beliau juga punya sanad keilmuan. Nah, itu entah secara formal atau non formal, misalnya seperti belajar di pondok pesantren. Nah, itu insya Allah bagian dari menjaga sanad keilmuan kita. Begitu. Oke, baik. Artinya tentang sanad ini
ada sanad yang secara resmi urut-urutannya ya. Ini dari ini dan akhirnya sampai ke sahabat sampai ke Nabi. Tapi kan ada yang ya sanad itu tidak bisa tertulis, tapi kan ini kita pastikan bahwa ilmu agama ini memang datanya dari Nabi Muhammad kan begitu ya Ustaz ya. Kemudian Ustaz tentang belajar lagi menuntut ilmu ini, kadang-kadang dalam kita belajar ini memang harus adanya apa ya, misalnya belajar kok tidak ada ijazahnya. Belajar kok cuman apa, tidak kuliah, tidak ada piagamnya atau apa, ini bagaimana Ustaz? Iya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sebenarnya ijazah itu hanya sebagai bukti ya, gitu. Sebagai bukti bahwa kita pernah belajar di situ. Dulu ya, para sahabat Nabi tentu belum pakai yang namanya ijazah atau sertifikat atau piagam dan sebagainya. Ya, tetapi memang mereka juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bahkan sampai ilmunya sampai kepada kita. Nah, itu ijazah ini kan hanya ibaratnya kebijakan di dunia gitu. Kita juga tidak boleh menganggapnya remeh ya, tetapi juga tidak boleh menjadikannya sebagai ukuran. Nah, itu kadang-kadang yang ijazahnya banyak, titelnya panjang, belum tentu ya dalam memahami masalah agama itu akan lebih detail, lebih fasih ketimbang yang tidak punya ijazah itu. Apalagi teman-teman yang mungkin di pondok pesantren yang masih salafiyah, yaitu banyak yang tidak mengeluarkan ijazah meskipun sudah ada terobosan-terobosan baru ya, kemudian membuat ijazah sebagai bukti bahwa dia pernah belajar di pondok tersebut. Akan tetapi inti dari orang belajar itu adalah bagaimana ia bisa menyerap ilmu dengan sebaik-baiknya, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain, meskipun dalam tanda kutip dia tidak memiliki bukti kertas ya sebagai ijazah, begitu. Baik, artinya ijazah itu bukan menjadi satu-satunya tujuan akhir. Ya, betul ya. Nah, kalau di dalam belajar kan tentunya bukan tujuan. Nah, di dalam belajar ini kalau di agama kita disebut dengan ngaji ya, artinya kan orang-orang yang berilmu kan derajatnya itu lebih tinggi. Nah, bagaimana dengan derajat orang-orang berilmu ini? Iya. Memang betul ya, orang yang berilmu itu memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak berilmu. Salah satunya di mana Rasul SAW pernah bersabda ya, keutamaan fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu di antara orang-orang yang tidak berilmu itu seperti keutamaan aku dibandingkan dengan orang-orang yang derajatnya paling rendah di antara kalian. Artinya kesenjangannya itu sangat jauh. Nah, itu bagi mereka yang berilmu. Kemudian Allah juga memberikan satu sanjungan bagi mereka yang berilmu. Di dalam sebuah ayat disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mereka yang takut kepada Allah hanyalah mereka orang yang berilmu ya, karena para ulama itu identik dengan memiliki ilmu. Yang kedua khasyatullah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi memang orang yang berilmu itu dalam riwayat yang lain juga disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mualliminas. Allah dan para malaikat itu mendoakan para pengajar ya. Tentu orang yang mengajar itu pasti sudah punya ilmu yang diajarkan. Hatta namla fi hujriha wa hatal hud ya. Sampai semut yang ada di lubangnya, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, itu semuanya mendoakan para pengajar kebaikan kepada orang lain. Itu menunjukkan betapa tingginya derajat orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Oke. Kalau dalam hukum fikihnya ini Ustaz, mencari ilmu ini wajib, sunnah atau bagaimana kalau dihukumi itu? Iya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau dipilah-pilah memang ada ilmu-ilmu yang dianggap sebagai ilmu fardu kifayah ya. Artinya tidak semua orang diwajibkan untuk mempelajari ilmu tersebut.
Ya. Tapi ada juga tentu yang fardu ain, misalnya ilmu agama, bagaimana wudhu dengan benar, bagaimana sholat dengan benar, bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, ini tentu setiap orang wajib belajar. Ya. Tapi kalau misalnya dari sisi ilmu matematika, ya kalau dalam agama ada ilmu faraid, ya ilmu hitung-hitungan, menghitung waris, nah ini termasuk fardu kifayah. Tetapi kalau bisa, seandainya kita semuanya bisa memahami ilmu itu, tentu juga lebih baik ya gitu. Kemudian ilmu bahasa, orang semakin banyak menguasai bahasa asing, tentu kualitasnya akan semakin baik. Kenapa? Dia bisa mengembangkan dakwahnya ke negara-negara lain atau orang yang memiliki bahasa yang berbeda dengan bahasa dirinya, begitu. Jadi ada ilmu-ilmu yang harus kita pelajari masing-masing orang, dan ada ilmu-ilmu yang kalau salah satu sudah belajar ini sudah dianggap cukup ya. Misalnya jadi dokter, tidak semuanya harus jadi dokter, begitu ya Ustaz ya. Kemudian ada ungkapan Ustaz, belajarlah sampai ke negeri Cina. Wah, ini ada apa dengan Cina ini? Nah, ini hadis atau apa? Kok kita tiba-tiba suruh belajar di Cina ya? Betul ya, itu memang sempat terkenal kayak gitu. Dulu pernah ketika kami di pondok, ada teman yang kultum kemudian mengutip ungkapan itu, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, ya itu. Waktu itu dikritik sama ustadznya, itu bukan hadis, ya itu. Nah, jika memang itu bukan hadis, mungkin kita bisa mengambil ibroh yang lainnya. Saat ini ya, terlepas dari bagaimana negara Cina itu, tapi Cina itu termasuk negara yang cukup pintar ya, khususnya ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Hampir semua benda itu di Cina punya. Nah itu misalnya kayak alat-alat elektronik, ada HP dan sebagainya. Ketika ada negara lain punya, biasanya tidak lama kemudian Cina juga mengeluarkan. Itu menunjukkan kalau dia itu pintar. Nah itu terlepas nanti agamanya bagaimana atau mungkin malah tidak beragama, itu urusan yang berbeda. Tapi dari sisi positifnya, mereka itu orang-orang yang pintar juga, kemudian ulek ya. Ulek misalnya kalau kita melihat di sekitar kita ya, itu kan rata-rata toko-toko besar itu kan miliknya orang Cina. Nah, itu mereka pantang hidup poya-poya kalau belum sukses ya. Sukses. Kan beda dengan kita ya kan. Untuk seberapa yaitu yang kita nikmati ya, kita syukuri ya. Semuanya ada plus minusnya. Tapi yang jelas utlubul ilma walau bisin, ini setahu kami itu bukan hadis Nabi. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Nampaknya sangat menarik lagi, tapi waktu yang menghendaki agar kita untuk jeda dulu, dan insya Allah kita akan sambung kembali di episode berikutnya. Baik teman-teman, pemirsa semuanya, kalau menginginkan materi agama yang akan kita bahas, silahkan ditulis di kolom komentar atau hubungi kami, atau kalau ada pertanyaan seputar tentang agama, insya Allah kita akan bantu untuk menjawabnya. Baik Ustadz, kita tutup bersama, dan terima kasih atas atensinya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.